أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. سين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kepada lima jemaah sekalian, surat Al-Fatihah itu adalah dialog antara Rabbul Alamin dan hamba-hambanya. Jadi usahakan Anda dalam sholat khususnya, dalam membaca surat Al-Fatihah itu dengan bacaan yang khusyuk dan menghayati. Salah satu dialog, ada riwayat dari Nabi SAW di mana hadis Sufyan bin Uyainah Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi ya. Kalau hadis diawali dengan qala Allah Ta'ala itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi bukan dari Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu firman Allah yang diriwayatkan dengan mutawatir, Nabi menyampaikan dan yang menyimak ini perawinya banyak. Setiap generasi itu perawinya banyak. Itu hadis Al-Qur'an. Tapi kalau tidak seperti itu, maka itu masuknya di hadis qudsi. Biasanya diawali dengan qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dan antara hambaku itu menjadi dua bagian. Wa li abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika dia berkata, hamba Allah berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu Allah ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, athna alayya abdi. Ya. Teruslah dia memuja kepadaku. Hambaku ini memuja kepadaku. Wa idza qala, ketika hamba Allah ini berkata, pembaca, maliki yaumiddin,
Maka qala, Allah berfirman membalas bacaan itu, majjadani abdi. Oh, ini sudah majid itu mengagungkan, majjadani abdi. Wa qala marrah mawid illa ya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita nyampe kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, qala hadza baini wa baina abdi. Ini di antara aku dan di antara hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku adalah apa yang akan dia minta dan akan diberikan oleh Allah. Lalu apa doanya yang diminta di sini? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau shad itu mulutnya itu agak maju kan, isti'la. Ihdinas siratal kalau sin itu buka, mustaqim, jangan begitu, mustaqim. Jadi ada beda antara shad dan sin. Ya Allah, berikan petunjuk kami ini ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ridhai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai. Ya. Maka Allah menjawab, qala hadza li 'abdi, maka inilah untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Di sini masuk pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah. Berdoa kepada Allah itu bagian dari ibadah. Jangan terpengaruh pemahaman ngapain kamu minta sama Allah. Allah itu kan maha tahu, ya. Allah itu kan maha mengetahui apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kerentakkan dalam hati, karena Allah itu mengetahui alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin, apa yang ada dalam hati manusia. Misalkan nih, kamu minta sama Allah jodoh, minta jodoh suami. Kamu minta suami itu yang gimana? Pengenmu ganteng ya, Pak? Ganteng. Sugih ono sing biasa, mau melarat. Enggak. Nah, orang yang minta begitu tuh tidak usah minta. Allah itu sudah paham maksudmu itu. Gak mungkin awak minta, ya Allah aku kasih, ya Allah kasih suami yang jelek melarat, tidak apa-apa. Siapa yang doa seperti itu di sini? Tidak ada toh. Sing ngono iku, ya Allah aku kasih aku suami sesoleh Nabi Muhammad, seganteng Nabi Yusuf. Nah, terus diguyu mek kanjeng, apa mbak gak cocok belas. Semua orang akan minta seperti itu. Tapi hodal iman, jangan memaknai itu sebagai penyebab kalian tidak meminta kepada Allah. Karena beda antara Allah sebagai Khalik dengan makhluk. Apa bedanya? Kalau kamu sering diminta sama temanmu, jangankan diminta hal-hal yang besar, dimintain tolong aja, lama-lama kamu risih, ya Banda. Dikit-dikit minta tolong kamu, dikit-dikit minta antar ke kamu, padahal ya nggak tahu bayar bensin, nggak tahu bayar servis dan lain sebagainya. Ya namanya Khalik, makhluk itu lemah, berbeda dengan Khalik, berbeda dengan Allah, yaitu Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Minta kepada Allah itu sesuka hatimu, sesuai yang kamu inginkan.
urusan dikabul atau tidak, pantas atau tidak, itu kembalikan kepada Allah. Kadang kan kita minta tidak pantas, minta suami yang soleh, kita sendiri belum solihah. Siapa yang mau ngelamar orang nggak solihah? Ya kan? Minta lulus ujian, Nabi nggak pernah belajar. Ya. Minta pengen hafal Al-Quran, mendapat syafaat dengan Al-Quran, tapi jauh dengan Al-Quran. Murojaah tidak pernah, hafalan pun tidak pernah diopeni. Ya kan, diketawain sama Al-Quran gitu loh. Nah, begitulah kita ini meminta kepada Allah itu ternyata bagian dari ibadah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengabulkan. Tinggal kamu memantaskan diri aja. Ya, memantaskan diri. Kalau kamu minta, ya Allah berikan saya suami itu yang soleh, yang tanggung jawab, ya pastikan kamu berusaha jadi orang yang solihah. Karena harus kamu yakini orang yang soleh itu akan mencari calon yang solihah. Ya, biasanya begitu. Kita pakai hukum biasanya saja, ya bang enggak? Maksudnya dulu sama mbak saya gini, dek kamu kalau ingin yang cantik, cari itu loh, yang jadi SPQ apa itu, yang cantik itu nanti dijilbabin. Nah, loh cantik itu dikira luarnya saja. Ada apa istilahnya? Inner beauty ya. Nah, berat ya. Jadi iya kalau dia mau berhijab setelah itu. Kalau enggak, ruwet. Ya. Walaupun berhijab dohirnya, belum tentu juga solihah dalamnya. Maka harus memantaskan diri. Ikhwatal iman, pembahasan kita di sini masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah. Artinya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, ya. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini kalau ngaji balaghah. Balaghah itu apa? Tata bahasa Arab, sastra keindahan dalam berbahasa Arab. Ini ada istilah hasr. Hasr itu aslinya iyyaka na'budu, itu na'buduka, aku menyembahmu. Tetapi ada gaya bahasa dalam balaghah itu adalah taqdimul ma'mul 'alal 'amil, ya. Bahwasannya mendahulukan iyyaka dibanding yang asalnya na'buduka, itu didahulukan, ya. Karena itu menunjukkan apa? Tufidul hasr wa ta'zim. Itu menunjukkan bahwasannya kamu itu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Misalkan suamimu bilang, kamu nanya, mas kamu cinta sama aku? Iya dek, aku cinta sama kamu. Itu belum cukup kalau seorang istri yang faham tata bahasa Arab dengan balaghah yang kuat, ya. Kenapa? Karena masih membuka peluang. Dia cinta sama kamu, juga cinta sama yang lain, cinta juga sama istri atau apalagi istrinya orang, naudzubillah, ya. Itu. Bagaimana yang menunjukkan hasr? Hasr itu apa? Pengecualian. Kalau suamimu bilang begini, iya deh aku cinta sama kamu. Wah, aku belum yakin mas kalau sampean ngomongnya begitu. Terus gimana deh? Kamu bilang begini, saya baru yakin kalau sampean bersumpah, demi Allah deh, tidak ada wanita yang aku cintai kecuali kamu. Bisa? Iku nek rapi laki nikah lagi gak izin sama kamu, itu dosa, melanggar sumpah. Mencintai selain kamu, maksudnya dalam kapasitas istri ya, bukan kapasitas ibu sebagai wanita dan saudara-saudara wanitanya, itu dia dosa. Ya, yang cerdas jadi istri itu ya. Kecuali kamu mengizinkan, silahkan. Kalau kamu misalkan ingin komitmen dari suamimu,
Hilang gini mas, demi Allah dek, tidak ada wanita sebagai kapasitas istri di dunia ini yang aku cintai kecuali dirimu. Langsung tanda tangan, materai 120.000, stempel, cedek, aman. Nah, tinggal kamu yang jaga. Nah, jangan dituntut tapi gak dijaga, gak diopeni bojone, ya kabur. Ya, itu di sini iya karena butuh itu begitu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu dalam balawanya begitu. Tidak boleh kamu kalau sudah berkomitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah itu. Menyembah hanya kepada Allah. Dan ibadah menyembah itu apa? Itu tujuan hidup. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, khusyuk dalam melaksanakan ibadah itu, ya. Jadi salah satu puncak dari ibadah itu apa? Sujud. Ya gimana kamu? Biasanya kepalamu ada di atas, ya kan? Biasanya wajahmu ini selalu di atas, bahkan di atas dari anggota tubuh yang lain. Tapi dalam kondisi sujud bahkan rata dengan kakimu. Sehingga dikatakan sujud itu intinya dalam sholat, dan dia itu adalah bentuk tazallul kepada Allah, sehingga tidak boleh orang sujud sama orang lain, ya kan? Nggak boleh. Kamu sujud tanpa sebab itu nggak boleh. Tahu-tahu sakit kepala terus bikin sujud gitu, nggak boleh. Ya, harus sujud itu sebabnya beribadah kepada Allah. Entah sujud syukur, entah sujud dalam sholat. Nggak boleh tahu-tahu sujud itu, nggak boleh. Karena itu adalah bentuk pengabdian, penghormatan. Sujud itu bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara begitu. Melihat temannya beribadah, loh kok bisa ya? Selama ini kata dia saya tidak pernah kepikir bisa meletakkan kepala sejajar dengan kaki, ya kan? Tapi dalam ibadahnya orang Islam dia benar-benar ya mentadallulkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ta'abbud. Dan memahami hidup itu untuk ibadah, kamu juga harus pemahaman yang cerdas, yang luas. Ibadah itu apa saja, Mbak? Gimana memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? 24 jam loh. Setiap hari 24 jam kamu harus beribadah kepada Allah. Kira-kira gimana pemahamannya? Siapa yang jawab nih? Ini mahasiswa ini harus kritis. Bukan kritis masuk rumah sakit, enggak. Kritis dalam berpikir. Ya, bukan yang mainstream aja. Memaknai ibadah dalam hidup itu, jangan mengartikan ibadah itu hanya sebatas ibadah yang mahdhah. Apa ibadah yang mahdhah? Sholat, puasa, apa lagi? Zakat, terus haji, gitu, ya. Bukan hanya itu, tetapi memaknai makna dari ibadah itu yang luas, baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Nah, ghairu mahdhah itu setiap hal-hal yang mubah, setiap perkara-perkara yang biasa kamu lakukan sehari-hari, baik itu ke kamar mandi, makan, minum, bahkan belajar di kampus, itu semua bisa jadi ibadah, ya. Tapi dengan apa? Caranya ibadah ghairu mahdhah itu niatnya yang bagus. Makan ikuti sunnahnya, masuk kamar mandi ikuti baca doa, keluar baca doa, mau tidur wudu,
Kalau kamu tidurnya dalam kondisi wudu, itu selama tidur kamu diberikan pahala oleh Allah. Jadi semua itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai ibadah. Ya, jadi paham ya? Dan pun nanti kamu kalau sudah punya suami bisa bernilai ibadah. Niatnya jangan nyenangin hati suaminya tetangga, tapi niatnya menyenangkan hati suamimu. Dandan yang bagus. Pokoknya dikira-kira engko bojomu mulai wedi deh. Assalamualaikum. Wih, ini dikira ondel-ondel. Tapi kalau dia pun seneng, walaupun dandananmu itu gak bagus, ya sudah. Kamu dapat pahala. Itu. Misalkan kamu dandan terus dikayak badut ya, lucu gitu. Terus suamimu seneng gitu. Ya enggak apa-apa Mas, yang penting sampean bahagia, gitu loh. Walaupun ndak cocok karo dandananku, sing penting sampean bahagia. Nah. Wis itu makna ibadah. Semua hal-hal mubah kalau kamu niatkan dengan niat karena Allah. Niat makan, gimana niat makan? Hah? Niat makan gimana? Niat saya makan. Emang kalau makan niat enggak, Pak? Niat makannya apa? Doa aja, emang niat kalau makan. Oh bukan, itu doa lain. Kalau tidur niat, enggak ada yang niat tuh. Kalau ingin pahalanya lebih lagi, makan tuh niat. Niat, ya Allah, saya mau makan ini biar nanti saya kuat dalam beribadah sholat. Gitu. Tidur juga begitu. Ya Allah, habis doa, ya Allah saya niat tidur lebih awal karena ini nanti besok saya harus ikut belajar di jam 5 biar saya diberikan kemampuan untuk bangun tahajud. Begitu. Semua kalau diniatkan itu ada nilai plusnya karena Allah. Berkunjung ke orang tua, niatkan berkunjung kepada saudara-saudaranya bapak yang sudah meninggal bapaknya. Niatkan, ya Allah saya niat berkunjung ini untuk berbakti kepada bapak saya yang sudah meninggal karena memang ini dulu sahabat karib bapak saya. Begitu. Jadi semua tindak tandukmu nanti bernilai ibadah, ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini ya. Jangan begini. Iyyaka na'budu wa iyyadukun nasta'in. Ya. Atau minta tolongnya enggak hanya kepada Allah. Minta tolong ke dukun, minta tolong ke orang pinter, minta tolong ke kicuku pinter misalkan. Wis gak bodoh tok, Joko pinter ki Joko bodoh. Apa diminta tolong? Ya. Sampai-sampai dikasih jimat ya ke ustad, walaupun ya, sekarang itu kan di zaman akhir itu terkadang casingnya ustad tapi isinya dukun. Akhirnya ada istilah uskun, ustad dukun. Gitu. Hati, kamu belajar seperti ini basic. Kikun, ya, namanya kiai, tapi basicnya dukun. Bisa jadi karena salah paham, bisa jadi memang aslinya dukun, tapi karena kepasaran kurang akhirnya bermetamorfosa menjadi ustaz. Akhirnya kamu kalau datang, Ustaz tolong saya besok mau ujian, biar ujian saya lancar bagaimana? Sini bolpennya saya asma. Wah, itu bolpen ini akan berjalan menuntun kamu kepada jawaban yang benar. Nah, terus ini nanti ini ya dibawa ini keris kecil ini. Itu apa nih Ustaz? Yang untuk pegangan aja, jangan untuk diuntal. Nanti mati kan. Oh, untuk apa ini? Ya nanti mudah ujiannya kalau bawa ini. Tapi ini ada maharnya ya. Ini keris saya ambil dari Mbah Mo Sopo ngono. Maharnya berapa Ustaz? Cukup 3 juta. Enak toh? Nah, pulaan keris 50.000 didol 6 juta. Kan lumayan, cepet sugih.
Nek sing tuku 1000, waduh, bisa beli Alphard ya. Nah, itu ikhwatal iman. Jangan itu. Itu namanya minta tolong kepada selain Allah. Jadi dalam hal menyembah itu bisa jadi kamu itu dengan orientasi minta tolong. Ya. Contoh, kamu kebayang nggak orang minta tolong sama jin? Hukum muamalah dengan jin apa? Nggak boleh. Kamu minta tolong sama jin, misalkan kamu punya khodam, terus jin tutup no jin, pintu jin, terus begini kan, krek, tutup, buka, krek, gitu. Loh iya, misalkan. Sedangkan manusia ini mungkin menganggap biasa minta tolong sama jin itu karena sudah tercekoki film-film di televisi. Sejak saya kecil di usia SD itu sudah ada film, tidak tahu sekarang ya, dulu itu ada film Jin dan Jun. Sekarang masih ada? Masih. Kamu penggemarnya ya? Loh, kamu kalau tidak sadar itu menggiring kamu beropini minta tolong sama jin itu biasa. Bersahabat dengan jin itu biasa. Sehingga kalau dia punya jin turunan yang namanya indigo, dia nggak mau melepaskannya. Ya. Bahaya padahal. Bahaya, tidak ada layanan jin itu yang gratis. Itu perlu kamu perhatikan. Belum lagi yang lebih parah lagi itu jin yang sudah mulai komersil. Ya apa? Wani Piro. Itu kan iklannya jin itu. Ya. Kamu kira Wani Piro itu kalau kamu bawa ke dalam dunia perjinan gitu ya, itu tidak ada. Ya ada, tapi bahasanya enggak Wani Piro gitu ya. Yang paling populer, kalau kamu pernah lihat film Aladdin, pernah ya, itu yang kamu kaji kalau dari sisi tauhid, beribadah, ubudiyah itu apa yang salah? Apa kira-kira? Ya minta dari jin. Jadi diusap-usap apanya? Ceretnya, nanti jinnya keluar. Mau ada apa majikan? Mau minta apa? Wah, kayak kamu tuh mulia karena kamu jadi majikan. Ya. Ambil saja contoh di dunia. Kamu jadi majikan, kamu punya pembantu, kamu punya budak. Kamu wajib nggak ngerawat pembantu itu? Wajib. Kamu wajib menafkahi dia. Wajib juga ada timbal balik kalau pembantu itu minta sesuatu sama kamu, gitu loh. Maka kalau itu kamu pikir kalau layanan jin seperti itu kamu pikir gratis, itu kamu terlalu naif gitu. Misalkan ada orang itu punya rewang, bahasanya itu, ini perewangan saya ini. Kalau dia jadi di divisi SDM itu dia bisa menentukan dengan tepat gitu, feelingnya bagus dan seterusnya. Padahal itu layanan jin. Hati-hati. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, meminta tolong itu yang sebaik-baiknya adalah kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ketika kamu membaca surat Al-Fatihah dalam salatmu, setiap masalah-masalah kehidupanmu itu silakan dihadirkan ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan imam yang baca, kamu hadirkan apa yang butuh dibantu. Spesifikkan aja, minta apa? Minta aja di sini. Minimal dalam hatimu. Misalkan kamu tak lagi rupak ya. Apa yang biasanya mahasiswa itu bikin sumpek? Kira-kira apa? Tugas. Ya Allah, tugas ya. Tugas itu memang harus dikerjakan, jangan dibuat sebagai ajang untuk mengomel. Tapi perlu dikerjakan dengan tawakal dan juga kebesaran hati. Kalau perlu doakan dosen yang memberi tugas itu
Ya Allah, walaupun kamu misalkan curhat dulu, kok ada ya Allah makhluk dan hambamu sekejam ini ya Allah, memberikan tugas melebihi pada tugas yang engkau berikan kepada hambamu. Misalkan, nah, rahmati dia ya Allah, semoga dia sadar, ampuni dia kalau dolim. Kayaknya ini berlebihan tugasnya ya Allah, sampai besok tidur semalaman ya. Nah, itu kamu doakan, kamu dapat pahala karena dengan keikhlasan hati tugas yang kamu kerjakan itu menjadi sebab ilmu itu masuk. Beda kalau kerjainnya sambil ngomel, gak selesai-selesai, emosi adanya, cepet mati kamu. Kenapa? Karena emosian itu. Uang emosian itu ketara tahajudnya kurang istiqomah ya. Kurang dekat sama Allah, kurang banyak berzikir, akhirnya pengen marah terus. Serius, ujianmu sebagai ibu-ibu berat. Belum mau tidur anakmu nanti BAB, belum pas enak-enak tidur anakmu ngompol, kamu nek gak sabar, cepat mati kamu ya. Apa tertekan, wis bojone gak tepak, anake gak tepak, padahal anak itu gak ada istilah gak tepak ya apa gak? Anak itu kalau belum balik masih usia-usia 5 tahun, 3 tahun ini, kalau kamu marah ya kamu aja yang gak beres, karena dia gak punya dosa. Maka ikhwatal iman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hadirkan ketika kamu baca itu ya Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Termasuk apa? Yang punya benda-benda pusaka. Siapa yang punya benda pusaka di sini dicek ya. Saling mengingatkan. Ada Mbak PJ, sambil dicek. Siapa yang merasa punya benda pusaka? Gak ada ya. Bahasa keren itu jimat, ngono. Memane susuk, tahu susuk? Ada yang pakai susuk gak? Nek beli-beli ya gak apa-apa. Susuknya berapa? Gak apa-apa. Ada cewek-cewek tuh ingin kelihatan cantik, menarik, pakai susuk di patanya, susuk di sininya, susuknya pakai emas atau susuk apa, apalagi itu susuk plus ada mantra-mantranya. Itu secara tidak langsung minta tolong. Minta tolong kepada selain Allah itu bisa membuat Anda itu syirik. Contohnya apa? Pesugihan. Mau tahu pesugihan enggak? Bikin apa namanya? Bikin rumah makan biar rame, dikasih pagi-pagi dibakarin menyan. Terus kalau punya keris pusaka tanggal 1 Syuro dimandiin. Dimandiinnya nggak pakai soklin itu ya Banda, cek pakai apa, bunga 7 warna. Bunga apa ya Mbak? Melati, terus lagi mawar, bunga pisang, nggak ada bunga pisang. Itulah begitu. Kalau kamu ada ketemu seperti itu, tanya, ya Pak, kenapa kok pakai harus begitu ya? Apalagi orang di apa, tertipu oleh keberadaan HP misalnya, HP mana? Apa itu cincin, akik. Ya apa gimana kalau dia itu menganggap minta tolong sama akik tadi? Ya hati-hati juga. Misalkan ini akik ini pengasih, akik ini yang membuat saya itu dicintai sama orang sekitar saya. Ya jauh usah gitu, kamu jadi orang dermawan aja banyak yang suka sama kamu. Kamu jadi orang yang murah senyum saja, ya itu sudah banyak orang yang suka bergaul dengan kamu. Gak usah pakai akik. Baik, kata Imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka nasta'in natlubul ma'unah, minta pertolongan kepada Allah. Maka di sini ada kesinambungan. Kamu jangan hanya minta tolong sama Allah tapi nggak mau ibadah sama Allah, kan lucu. Ya apa enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kesinambungan. Manusia itu biasanya lucu. Kalau ada apa-apa minta tolong sama Allah, kalau nggak ada apa-apa lupa. Yang repot sholat nggak sholat, minta doanya dikabulkan, kan aneh. Ya, ibadah ndak ibadah, tapi minta semua yang diinginkannya dikabul oleh Allah. Itu terlalu naif. Ya.
nggak pantas gitu loh. Misalkan kamu ya nggak pernah bantu orang tua, minta terus duit sama orang tua, kan lucu orang tua itu ya. Kalau orang tua kamu nggak pantas nak, nah gitu ya. Tapi kan beda orang tua sama Allah. Orang yang kafir walaupun ya nggak beribadah sama Allah, saking murahnya Allah dalam hal pengasih dan penyayang itu dikasih terus. Tapi hati-hati, nikmat yang diberikan kepada orang kafir itu adalah istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu dikasih, tapi nantinya akan dibalas dengan azab yang lebih pedih gitu. Jadi kalau kamu dikasih sehat, tidak pernah ibadah, aduh nanti bahaya, itu istidraj. Kamu kalau lihat, oh ini orang kafir tapi kok kaya Pak. Iya, semakin dia kaya, semakin banyak dia melanggar kepada Allah, akhirnya semakin pedih siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah Maha Suci Engkau, kami senantiasa akan terus beribadah hanya kepadamu, tidak kepada yang lain, mengikuti perintah-perintahmu, menjauhi larangan-larangannya, dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu, bukan kepada yang lain ya. Jadi dalam hal ujian, dalam hal jangan minta tolong sama temannya, akhirnya contek-contekan, akhirnya kena masalah ya, kena masalah akhirnya nilainya jelek. Udah, percaya diri saja, berusaha, berdoa, lalu kalian mengerjakan dengan baik. Kemudian apa doa yang kita minta di sini? Kenapa di sini nggak minta mobil, rumah ya? Ternyata yang diajarkan oleh Allah ini kan pembelajaran. Jadi Nabi diajarkan oleh Tuhan takdirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takdir itu maksudnya yang disimpan di situ, qulu, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba Allah, ketika kamu beribadah kepadanya dalam hal salat khususnya, misalkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa doa yang diminta setelah kita berjanji konsisten itu ya? Doanya ini bagian ketiga doanya. Jadi bagian pertama apa itu? Ats-tsana, memuji dan memuja kepada Allah. Lalu yang kedua komitmen kita menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, minta tidak minta kepada mbah bolong, mbah sopo ngono ya, atau minta ke kuburan. Itu fenomena di masyarakat masih ada. Kamu kalau jalan-jalan ke mana? Ke Keraton Jogja. Siapa yang pernah ke Keraton Jogja ini? Enggak pernah? Iya Mbak, lihat sumur ya di dalam keraton. Pernah lihat sumur? Iya, di dalam sumur itu ada apanya? Ada airnya pasti. Nah, selain air ada apa? Tuh, selain itu koin. Banyak ya Pak ya? Banyak koin. Kamu sempat nanya sama abdi dalam itu koin siapa yang masukkan? Kamu pernah lihat orang masukkan? Sampai ditutup. Saya waktu ke sana ditutup. Sampai kelihatan saking banyaknya koin ini. Kemudian saya nanya sama abdi dalam. Abdi dalam itu yang jaga di situ. Itu siapa yang masukkan Pak? Ya orang-orang itu pengunjung. Apa Pak faedahnya masukkan itu? Ya biar diberikan kekayaan. Itu secara tidak langsung kamu meminta kepada kepada sumur. Dikira sumur itu keramat. Ya? Apa? Koin. Iya, terus dikasih duit di situ. Kalau di situ cuma ada kotak sedekah ya beda itu. misalkan ya kuburan umum misalkan, jangankan kuburannya wisata religi ya. Kuburan umum terus ada kotak infak. Kotak infak itu maksudnya suruh masukin itu untuk perawatan, bukan untuk diambil. Ya wajar kalau ada seperti itu tuh niatnya bukan untuk meminta. Kecuali gini loh, ada kuburannya mungkin orang yang dianggap keramat, terus kamu nabur uang di situ, ngelemparin duit.
Pernah lihat itu? Misalkan keroncang gitu. Terus ditanya, kenapa? Biar kaya gitu. Ini nggak masuk akal dan itu tidak dibenarkan kalau secara keyakinan. Jangan begitu. Kalau orang mati itu sudah jangan direpotin lagi. Siapapun orang yang meninggal itu jangan kamu repotin. Justru doakan kamu ke situ itu untuk mengingat mati. Kalau dia adalah seorang wali, misalkan dia adalah seorang wali songo atau apa, tujuan kita berziarah itu untuk mendoakan dia. Rasa terima kasih kita kepada dia sudah membawa dakwah ini kepada tanah Jawa dan kita mendoakannya terus mendapatkan rahmat. Tidak ada hamba yang merasa cukup dari rahmat Allah. Seorang wali pun, bahkan seorang nabi pun terus ingin mendapat rahmatnya Allah. Ya kan? Kita loh setiap hari mendoakan nabi. Kalau sholawat ya, kalau kemudian bukan nabi itu nggak selamat, tidak. Karena dia senang dan itu ibadah. Mendoakan orang lain juga begitu. Kecuali kalau ada kuburan terus dilemparin koin, katanya ada juga gitu. Ada yang tahu dah. Misalkan kok kuburan terus dilemparin koin itu tujuannya biar kaya misalkan. Kalau ingin kaya, bisnis, jadi pengusaha. Apa? Entah itu dagang atau apa ya. Maka itu ikhwatal iman itu bagian meminta tapi secara tidak langsung gitu. Kayak gitu tuh loh, meminta. Atau orang yang sesajen gitu. Sesajen itu sama. Atau di luar agama kita gitu. Minta sama dewa-dewanya kan ngasih sesajen itu kan. Itu bentuk ta'abbud. Nah, kamu juga harus hati-hati. Terkait misalkan ada acara sedekah bumi. Kalau dai yang cerdas, sedekah bumi itu dia rubah. Isinya itu kalau misalkan pertama bawa makanan sesajen terus ditaruh di situ terus ditinggal di situ, yang makan tidak jelas kucing kah, yang makan ini nggak jelas itu dirubah. Caranya apa dirubahnya? Ini kita kesini hanya untuk doa bersama, makanan yang kita bawa makan kita sendiri gitu, dimakan sendiri, diganti-ganti. Biar masyarakat itu tidak punya keyakinan apa? Sesajen gitu. Itu ada trik dakwah itu seperti itu. Jadi tidak langsung membubarkan, tetapi bagaimana isinya yang dirubah gitu. Bahasanya sedekah bumi tapi diganti juga doa bersama untuk keberkahan atau tasyakuran setelah apa? Panen gitu. Bawa makanan tidak dibuang-buang untuk sesajen, tapi untuk dimakan sendiri setelah doa bersama. Gitu loh. Paham ya? Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah waffiqna, ihdina waffiqna. Ya. Berikan kami ya Allah kemudahan untuk terus mendapatkan hidayah, yaitu jalan yang lurus, yaitu Islam ya. Karena kita terus bersyukur kepada Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada ya. Kemudian apa yang kita minta itu? Sirat itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Siratal mustaqim itu Anda itu loh minta kepada Allah untuk terus berikan taufik berislam itu sampai mati gitu loh. Bukan hanya sementara saja, naudzubillah ya. Kemudian ikhwatul iman, kita tuh minta kepada Allah bisa mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa dan tidak mati kecuali dalam keadaan yang Islam. Itu loh. Mati dalam keadaan Islam itu harus diperjuangkan. Orang saja kalau seringnya kesandung itu miso, lata, kan sakit kesandung itu. Lah kalau dicabut nyawanya, kata Nabi, inna fil mauti la sakarat. Dalam kematian itu ada yang masa-masa sakarat. Sekarat itu sakit kata Nabi. Dan bahkan Nabi itu minta, ya Allah, biarkan saya yang nanggung sakitnya umatku sakarat, berikan ke saya, saking sakitnya. Itu Nabi loh yang maksum, punya penjagaan dari Allah, gak pernah maksiat ya. Maka kita tuh minta sama Allah. Sing repot lagi kalau mati itu ndak bawa iman gitu loh.
walaupun KTP-nya Islam, tapi waktu mati dia masih ada keterkaitan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, hatinya tidak murni tauhidnya dan seterusnya. Maka kamu harus benar-benar meminta kepada Allah dan mengusahakan apa yang kamu minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim ay ihdina ila dinik al-haq alladzi la yuqbal minal ibad ghairah. Inna ad-dina indallahil Islam, karena sesungguhnya agama yang hanya diterima oleh Allah untuk beribadah kepadanya, digunakan untuk sebagai sarana tuntunan beribadah kepada Allah, itu hanyalah Islam. Kamu jangan terpengaruh, oh semua agama itu sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Iya, semua yang baik itu belum tentu benar. Karena ada cara-cara orang membuat orang itu tidak fanatik atau tidak berislam dengan baik, itu karena menganggap agama semuanya sama, agama itu mengajarkan kebaikan. Oh beda-beda. Kalau semua agama sama, kemudian akan masuk surga semua, ya hitung-hitungannya masuk Islam itu ya rugi. Kenapa? Ibadahnya lebih paling banyak di antara, ya enggak? Yang kamu 5 kali dalam sehari, yang sana seminggu sekali, terus masuk sama-sama masuk surga Firdaus misalkan. Lo ya enak ikut yang seminggu sekali, tugas-tugasmu lebih nyantai, ngerjainnya lebih banyak. Tapi kita sudah didoktrin dan kita sudah diberikan keimanan, innad dina indal Islam. Tidak ada agama yang bisa diterima kecuali agama Islam untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam hal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau ridhoi. Siapa itu? Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh, ya. Mereka itulah yang kita juga ikuti. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan, ya, jalannya orang-orang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang engkau murkahi. Siapa di situ maksudnya? Maksudnya contohnya adalah orang Yahudi. Itu dimurka oleh Allah. Kenapa kok dimurka oleh Allah? Karena dia itu sebenarnya tahu bahwasannya Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad, dan dia tahu, mengenal ciri-ciri Nabi itu, lalu dia pun tidak mengimani, gitu loh. Berarti tahu kebenaran tapi tidak mengimani kebenaran itu. Kamu jangan hanya mencemooh orang Yahudi yang seperti itu. Jangan-jangan kita ini walaupun beragama Islam kena penyakit tahu bahwa itu benar tapi kita tidak mau mengakuinya. Ya, udah tahu berhijab itu, menutup hijab, menutup aurat dengan baik itu adalah sebuah tuntunan yang harus dilakukan. Tapi kamu meremehkan. Ya, lihat di masyarakat. Misalkan urusan pembagian waris saja, sudah tahu jelas-jelas di Al-Quran itu Allah itu berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2:1 antara anak laki dan anak perempuan. Tapi masih bantah. Bu, ini sesuai dengan surat An-Nisa, wis ke anisaan, saya penting padha anake dipadakno ae. Loh, ini sama, tidak bisa mengakui kebenaran. Makanya kamu minta sama Allah, Allahumma, ya Allah. Gimana doanya? Arinal batila batil, ya, arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang benar itu benar, dan berikan aku kekuatan rizki berupa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, kalau ada kebatilan, tunjukkan ya Allah bahwasanya itu adalah batil, dan berikan aku kekuatan untuk menghindari, ya, kebatilan itu. Ya. Bahaya itu. Kalau sesuatu yang buruk dianggap biasa itu bahaya. Apalagi dianggap wah nggak apa-apa, ya, bahaya. Orang Yahudi itu dimurka oleh Allah karena itu. Disebutkan di situ.
Innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi mereka itu tidak menyelisih kitab Allah, para ahli kitab orang Yahudi ini diantaranya, kecuali dengan dasar ilmu, karena kedengkian, karena dia itu apa? Tahu bahwasannya ini ternyata Nabi akhir zaman bukan dari nasab mereka, ternyata dari nasabnya orang Arab. Maka dia merasa apa? Dia itu merasa dengki, kemudian tidak mau mengimani. Nah, kamu lihat aja kisahnya, sirahnya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa itu? Ya. Yang tersesat itu diantaranya di situ orang Nasrani. Orang Nasrani itu tersesatnya menganggap Isa anaknya Allah. Padahal nanti kita akan belajar dalam surah Al-Ikhlas, tidak ada Allah punya anak itu. Kemudian yang tersesat lagi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu anak Allah. Ada yang tersesat lagi malaikat katanya putri-putrinya Allah. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, tersesatnya orang itu kadang karena kebodohan. Makanya kamu belajar di sini. Karena kebodohan ya. Atau karena cari ilmu kurang fokus. Kata ustadznya A gitu, kamu mendengarnya au gitu. Akhirnya tersesat ya. Bahaya. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia pun kalau kamu nggak fokus, rumusnya salah paham ya nggak bisa ketemu jawabannya. Gitu ya. Baik. Ikhwatul iman jamaah sekalian, lalu ditutuplah dengan amin. Amin itu apa artinya? Kabulkanlah ya Allah. Makanya baca Quran itu ya jangan dibuat mainan. Ya. Apalagi mainan itu dulu tuh pernah ngetren itu. Lagu baca Quran pakai ngidung. Kalau dibuat ngimami kamu gimana? Aminnya loh, masa terus kamu amin, jangan. Kan menyesuaikan biasanya makmum itu terhadap bacaan imam. Kalau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak amin. Amin. Nah, kalau lagu ding itu, nah kamu nggak aminnya ya, angel aminnya gak podo irama kok. Terus kurang sopan gitu. Apalagi aminnya rotok bentak. Tahu bentak? Amin. Ya kamu lihatlah sholatnya orang yang pawan. Amin. Bentak lah itu. Terus kamu diminta sama orang tuamu dengan bentak-bentak, kamu suka. Apalagi itu adalah budakmu, hamba kepada majikan. Aku cari duit Pak. Gini Pak, kayak no aku Pak. Ya gak dikei, gak sopan itu. Udah banter minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, gak cocok ya. Makanya kamu ya beragama itu jangan hanya logika saja, kepantasan gimana secara adab itu. Secara pastinya ya secara dalil pasti. Tapi sesuai enggak, walaupun dalilnya benar, misalkan sholat pakai helm gitu. Sah enggak ya? Pakai helm, bukan helm teropong ya, helm biasa yang sekiranya sujud itu bisa. Ya. Ya agak pantas gitu loh. Ya pakai seragam basket, walaupun apa itu celananya itu melebihi lutut, kan kurang etis gitu loh, ya. Atau kamu gimana lah, yang mungkin itu benar tapi tidak etis. Itu harus kamu perhatikan kepantasan dan jangan malas. Kalau ada sholat kemudian amin tuh jangan min, nggak ya? Kenapa? Karena ada dalilnya. Orang yang mengucapkan amin, amin, dan amin itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia dapat
rahmat dan ampunan dari Allah. Dulu saya ketika tidak tahu dalil itu, kadang nggak ikut amin itu, nyantai aja, dalil, amin, nah gitu, nyantai. Atau kalau kamu nggak tahu dalil itu, ketika kamu jadi imam makmum masbuk, santai aja lah, nanti habis amin baru takbir gitu. Padahal ada keutamaan mengucapkan amin, yang artinya kabulkanlah ya Allah gitu. Jangan kamu males, amin, ngantuk sholat subuh, amin gitu. Ya, memang itu ujian kamu ngantuk ya. Makanya kalau di pesantren, karena memang kegiatannya itu habis subuh pasti ada kajian dan ngaji, biasanya dibatasi. Ini kalau di pesantren, nggak tahu di pesantren mahasiswa Mutiara, wallahu alam. Itu jam 10 itu dimatiin lampunya semua, listrik dimatiin semua. Akhirnya mau tidak mau harus tidur. Ya, nggak tahu di sini itu mau diberlakukan atau tidak. Maka kamu juga harus sayangi dirimu, sayangi badanmu. Minimal maksimal kalau bisa jam 10 itu tidur, jam 2 silakan bangun lagi, aktivitas lagi jam 2, karena ada organ tubuh yang harus istirahat di antara jam 10 sampai jam 2, terlelap. Misalkan jam 10 kurang 15 menit tidur, jam 2 15 menit kamu bangun lagi, tahajud, kerjain tugasmu lagi sambil zikir. Sebelum subuh tidur lagi 15 menit sebelum subuh loh ya. Kalau setelah subuh tidak boleh. Mungkin sebelum subuh, sebelum kurang setengah jam tidur lagi, fresh nanti. Insyaallah begitu ya. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Sudah masuk waktu jam 6 kurang ya. Semoga yang kita kaji ini semakin membuat kualitas ibadah sholat kita semakin berbobot, khususnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Karena isi dari surat Al-Fatihah itu ada 3 bagian. Yang pertama apa tadi? Ats-tsana, memuji dan memuja kepada Allah. Lalu ikrar, kamu menyatakan berjanji kepada Allah, memastikan janji itu kamu lakukan sampai saat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian meminta doa, ditutup dengan doa, dan memaknai doa itu adalah sebagai cara kamu merendahkan diri kepada Allah, terus meminta kepada Allah, karena beda antara Allah dan makhluk. Kalau makhluk diminta itu semakin risih, tapi kalau Allah semakin kamu minta ya, semakin dia senang kepadamu. Semakin kamu minta, apalagi mintamu tuh nemen gitu ya, sampai-sampai kamu tuh bikin gak tega gitu lihat kamu itu, maka insya Allah dikasih. Misalkan ya kamu ya secara dohir tidak cocok jadi ahli firdaus gitu. Kamu kalau sudah pernah ngukur nggak ahli firdaus itu yang seperti apa? Surah Al-Mu'minun di halaman pertama itu ada ciri-ciri kriteria ahli firdaus. Kamu ukur dirimu, kok gak pas banget ya Allah sama saya ini, tapi kamu tetap aja minta, ya Allah masukkan saya ke surga firdaus, masukkan ke. Akhirnya Allah itu saking kasihannya sama kamu, ini asli ini gak pantas ini mlebu surga firdaus, tapi kok ya ngotot jaluk minta firdaus, gak apa-apa lah tak lebokno. Tuh, itu beda loh, dakhalal jannah kemudian atau dimasukkan surga ya, masuk ITS atau dimasukkan ITS kan beda. Jadi kalau dimasukkan itu mungkin sebenarnya nggak pantas, nilainya tuh nggak nyampe gitu, tapi karena punya prestasi lain, punya keistimewaan lain, masukkan itu bagus, itu hafal Quran 30 juz itu, nah gitu ya, dimasukkan. Nah, tapi ada yang masuk surga memang. Kenapa? Karena dianggap pantas, amal kebaikannya lebih banyak dibandingkan amal keburukannya, amal taatnya lebih banyak dibandingkan amal maksiatnya. Nah, kita ini meminta kepada Allah ya, dalam sholat kita setiap hari usahakan yang khusyuk. Kamu punya masalah, bawa ke sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi nasta'innya itu kamu kamu bayangkan, kamu kerentakkan, kamu katakan dalam hati, ya Allah saya punya masalah ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku meminta tolong kepadamu. Jangan minta tolong sama temennya aja, apalagi kerepotin temennya ya. Baik, di teman pertama ini saya tutup
Dan mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga menjadi ilmu manfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Amin Allahumma amin. Monggo jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di sesi kedua.